Banyak sahabat yang bertanya bagaimana cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word. Pembuatan daftar isi otomatis ini biasanya kita pakai ketika kita membuat makalah atau membuat buku di Microsoft Word. Sebenarnya pembuatan daftar isi otomatis ini sangat mudah. Kita hanya melakukan pengeletaran heading, kemudian heading yang sudah kita buat ini nantinya kita panggil di daftar isi. Dengan begitu maka otomatis daftar isi akan bisa kita buat tanpa kita melakukan secara manual halaman demi halaman. Nah, tutorial kali ini akan membahas bagaimana cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word. Kita juga akan belajar bagaimana cara membuat penomoran halaman yang berbeda. Halaman depan menggunakan Romawi, halaman yang belakang nanti menggunakan angka yang biasa atau sering juga disebut angka Arab. Bagaimana cara membuat daftar isi otomatis, bagaimana cara membuat penomoran halaman yang berbeda antara depan dan belakang. Simak tutorial ini sampai selesai. Untuk memulai membuat daftar isi otomatis, tentu saja langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan dokumen. Misalkan kita ingin membuat sebuah buku ataupun makalah. Kita mulai dengan membuka Microsoft Word. Kali ini saya akan menggunakan Microsoft Word versi 2019. Kita mulai dari lembar kosong seperti yang ditunjukkan pada layar. Silakan lakukan pengaturan ukuran halaman. Jika itu buku, biasanya kita akan menggunakan ukuran A5, namun apabila itu sebuah makalah, kita akan menggunakan ukuran kertas A4 begitu. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat makalah menggunakan ukuran kertas A4. Di halaman paling awal ini bisa kita langsung tuliskan saja. Biasanya halaman awal itu merupakan halaman judul begitu. Nah, di halaman judul nantinya di sini kita akan isikan judul makalah kita, itu judul makalah kita. Misalkan saya akan mengambil contoh di makalah ini, akan kita beri judul misalkan PBL ya, Problem Based Learning, tingkatkan hasil belajar IPA, misalkan seperti itu. Oke. Ini judul yang akan kita angkat. Kemudian di bagian bawah misalkan kita beri nama kita. Kita hanya akan mencontohkan terkait dengan pengaturan font, mau diperbesar, mau diubah jenisnya, silakan nanti dilakukan sendiri seperti biasa ya. Kita atur agar center. Oke, kita bisa menambahkan keterangan makalah itu disusun untuk apa ya, makalahnya disusun sebagai bla 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 seperti biasa. Misalkan untuk syarat tugas tertentu atau syarat mengikuti lomba tertentu bisa kita tambahkan di sini. Oke, halaman judul sudah, kemudian kita lompat ke halaman selanjutnya. Biasanya adalah kata pengantar. Untuk lompat ke halaman 2 kita bisa lakukan dengan cepat dengan cara klik menu yang ada di pojok kiri atas, insert, kemudian kita pilih yang backbrick. Di sini kita tuliskan kata pengantar ya, kemudian anggap saja di sini kita sudah mengetikkan kata pengantar begitu. Nah, ini hanya untuk mewakili kalimat demi kalimat yang kita buat di kata pengantar ini ya. Oke, anggaplah sudah dan kita mau lompat lagi ke halaman selanjutnya. Seperti tadi kita insert, kemudian kita pilih backbrick. Di
Di sini kita tulis daftar isi. Oke, biar sama dengan yang lain kita tengahkan. Di bagian daftar isi kita kosongkan dulu, karena nantinya di bagian ini nanti akan kita buat daftar isi secara otomatis. Jika sudah, sementara kita punya 3 halaman, halaman judul, kata pengantar, daftar isi, begitu. Dan biasanya penomoran halaman antara nomor di halaman awal, judul, kata pengantar, daftar isi ini menggunakan penomoran Romawi, sedangkan nanti halaman isinya menggunakan angka biasa atau angka Arab. Karena itu setelah daftar isi ini ya, setelah daftar isi, kita ulang, setelah daftar isi ini kita akan beralih ke halaman isi. Kalau tadi kita menggunakan insert backbreak karena di bagian isi nanti penomoran halamannya berbeda, maka kita tidak menggunakan lagi insert backbreak, namun kita akan menggunakan fitur yang ada di menu layout. Di sini ada break ya, di layout ada break, kemudian kita pilih yang next page. Ini kita gunakan apabila kita punya pengaturan yang berbeda ya, seperti pengaturan nomor halaman yang berbeda, yang satu Romawi, yang satu angka biasa, yang satu landscape, yang satu portrait, itu maka kita gunakan break yang next page ini. Kita klik saja seperti itu. Kemudian di halaman yang keempat kita mulai menulis bab 1 ya, bab pertama. Oke, misalkan bab 1 kita tulis pendahuluan dengan isi, kita kopikan saja dari kata pengantar karena hanya contoh. Oke, dan seterusnya bab 1 selesai, kita pindah ke bab 2 karena dengan nomor halaman yang sama berarti kita berpindahnya menggunakan insert backbreak. Di sini kita tulis bab 2 karena judulnya tadi adalah PBL tingkatkan hasil belajar IPA, berarti bab 2 kita akan membahas tentang problem based learning. Oke, bab 2. Kemudian di subbab 2 kita nanti yang pertama akan membahas tentang misalkan model kooperatif learning. Kan begitu. Dan di subbab yang kedua kita nanti akan membahas tentang problem based learning itu sendiri. Oke, kurang lebih begitu. Kemudian kita isi ya sebagai contoh di masing-masing subbab. Kita isi seperti ini. Oke, ya sebagai contoh saja. Dari bab 2 kita beralih ke bab 3, kita insert backbreak lagi. Bab 3 misalkan tentang hasil belajar IPA. Kemudian di subbab yang pertama di bab 3 ini misalkan kita membahas tentang apa itu belajar, apa itu hasil belajar. Kemudian kita juga membahas tentang ilmu pengetahuan alam atau IPA, misalkan begitu. Hanya sebagai contoh sekali lagi. Di masing-masing kita beri isian, nah, kita isikan teks ya, teks isi dari masing-masing subbab. Ini hanya sebagai contoh untuk mempercepat. Bab 2 tentang PBL, bab 3 hasil belajar, kemudian misalkan kita beralih ke bab 4. Misalkan penerapan PBL dalam pembelajaran IPA. Oke, begitu. Kita bisa membuat subbab-subbab sesuai dengan kebutuhan. Dan terakhir kita akan membuat bab yang kelima,
misalkan bab penutup. Oke, kita buat isinya, kita insert backbreak lagi di bagian terakhir, misalkan kita membuat daftar pustaka. Oke, sementara itu untuk isian buku kita. Sebelum kita membuat daftar isi otomatis, kita cek lagi mulai dari halaman judul, kata pengantar, kemudian daftar isi, kemudian di sini dilanjutkan dengan bab 1 dan seterusnya. Kita akan melakukan penomoran halaman yang berbeda antara halaman awal dan halaman isi. Di halaman awal kita double klik di bagian bawah, kita ulang di bagian sini, di bagian bawah halaman 1 kita double klik, kemudian kita pilih menu page number untuk membuat penomoran halaman. Kemudian karena ada di bawah, kita pilih yang bottom of page, kemudian kita tentukan dia ada di tengah bawah atau kiri bawah atau kanan bawah gitu ya. Sebagai contoh kita ambil yang tengah bawah seperti ini. Hasilnya ini masih angka biasa, kita ubah menjadi angka Romawi dengan klik format page number. Nah, di bagian number format ini kita ubah menjadi Romawi seperti ini. Nah, ini sudah berubah menjadi angka Romawi ya, angka Romawi. Di halaman 2 juga sudah, halaman 3 juga sudah. Kemudian untuk halaman 4 ini sudah berubah menjadi angka Arab ya. Ini nanti oke, kita cek dulu daftar isi sudah. Oke, bab 4 ya, bab 1 ada di halaman 4, harusnya ini mulai dari halaman 1. Ini kita ubah di format page number, start at-nya ya, di bagian start at ini agar mulai dari awal kita klik ke atas, panah ke atas sehingga dia mulai di angka 1, kita oke. Nah, ini sudah mulai di angka 1 untuk halaman pertama di bab 1 ya. Nah, oke, seperti itu. Bab 2 ada di halaman 2, bab 3 halaman 3. Tentu saja nanti bab semakin banyak isi dari tiap bab ini, maka nomor halamannya akan semakin ke belakang begitu. Oke, bab 5 ada di halaman 5, daftar pustaka ada di halaman 6. Oke. Sebelum kita mengeksekusi, jangan lupa untuk kita simpan filenya agar apa yang sudah kita lakukan tidak hilang begitu saja. Tentukan tempat penyimpanannya, kita menaruh di folder apa gitu ya. Saya akan naruh di sini saja, contoh makalah. Oke, saya tempatkan di di data 1 misalkan begitu. Oke, selesai. Nah, kemudian kita akan membuat daftar isi otomatis. Untuk bisa membuat daftar isi otomatis ini nanti kita akan menggunakan fitur style ya, fitur heading yang ada di style ini. Jadi setiap judul bab tadi nanti akan kita tentukan sebagai heading berapa begitu. Kalau ada subbab berarti kita tentukan heading yang keberapa begitu. Sebagai contoh halaman judul ya, halaman judul ini akan saya anggap sebagai heading 1 begitu, karena dia setara dengan kata pengantar dan daftar isi ya, kata pengantar dan daftar isi. Kalau kita kurang cocok dengan model huruf, warnanya dan format lainnya, kita bisa mengubah dengan cara di bagian heading 1 ini kita klik kanan, sekali lagi klik kanan, kita pilih modify. Nah, di bagian ini kita bisa mengubah-ubah jenis font, ukuran, tebal tipis, miring atau tidak, dan juga warnanya ya. Di sini kita misalkan pilih yang otomatis agar warnanya hitam. Kemudian misalkan formnya kita ubah ke jenis form lain. Oke, misalkan saya memilih yang oke, misalkan ini jenis fontnya dan saya buat center. Nah, ini sudah muncul ya di previewnya seperti itu, dan yang di bagian ini adalah spasinya. Misalkan kita ingin 1,5 apa kita ingin 1, kita tinggal memilih sesuai kebutuhan kita.
Kita juga bisa mengubah besar kecilnya huruf seperti ini. Kita lihat hasilnya seperti itu. Halaman judul sudah menjadi heading 1. Kita bisa mengetahui hasilnya dengan klik view, kemudian klik navigation page. Nah, otomatis halaman judul sudah menjadi heading di sebelah kiri ini ya, yang mana nantinya tiap heading ini bisa dipanggil ketika kita membuat daftar isi otomatis. Nah, halaman judul sudah, sekarang kita masuk ke kata pengantar dengan cara yang sama. Kata pengantar ini kita blok ini ya. Kita ulang, kata pengantarnya kita klik, kita blok, lalu kita pilih heading 1. Kita perhatikan di sini sudah muncul kata pengantar sebagai heading yang baru. Begitu juga dengan daftar isi, kita blok, kita jadikan heading. Kemudian bab 1 pendahuluan kita blok, jadikan heading. Itu ya. Apabila kita ingin kata pendahuluan ini ada di bawahnya bab 1, kita tinggal meng-enter tapi dengan menambahkan tombol shift. Jadi bukan enter biasa, tapi kita tekan tombol shift lalu tekan enter. Begitu caranya. Kemudian bab 1 sudah muncul sebagai heading, bisa dilihat di bagian navigation ini. Kita sekarang masuk ke bab 2. Kita jadikan heading 1 seperti tadi, kita shift enter. Itu. Kemudian di model cooperative learning dan problem based learning ini adalah subbab. Kita jadikan dia heading 2 ya, karena heading 1 sudah digunakan untuk tiap bab. Subbabnya kita pilih yang heading 2 begitu, heading 2. Kalau kita ingin mengubah seperti tadi, kita klik modify, kita tentukan jenis warnanya ya, warnanya, kemudian jenis hurufnya ya, jenis hurufnya. Kemudian tebal apa tidak. Nah, bagi contoh seperti itu. Dan apabila kita ingin membuat subbab dengan ABCD, tinggal kita klik di bagian sini seperti ini. Kita bisa menggeser ke kiri seperti biasa. Kemudian untuk menyesuaikan ini bisa kita gerakkan ke kanan ya, dengan tombol panah yang ada di atas ini atau yang increase indent. Nah, seperti itu. Apabila kita ingin menyalin bagian A ini agar bisa kita salin ke subbab yang B, kita bisa melakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, bagian problem based learning kita blok, kita jadikan heading 2, kemudian kita beri numbering seperti tadi. Cuma ini kita continue, artinya mengikuti penomoran halaman sebelumnya. Itu cara yang pertama. Kemudian ini saya hapus, saya kembalikan. Cara yang kedua adalah kita klik pada subbab yang A, kemudian kita klik format painter yang ada di pojok kiri. Di sini ada format painter, kita klik dan kita letakkan pada problem based learning. Nah, ini caranya lebih cepat. Otomatis formattingnya sudah tercopy ke B dan kita bisa lihat di bagian kiri ini sudah tersusun dengan rapi ya, A dan B sebagai subbab di bab yang kedua. Oke, sampai sini. Kemudian di bab yang ketiga kita lakukan dengan cepat. Oke, kita jadikan heading 1, kemudian subbab belajar jadi heading 2 dengan penomoran seperti ini. Kemudian A ini kita format painter, kita bawa ke B, B kita format painter, kita bawa ke C. Kemudian jika paragraf ini kurang rapi, kita increase seperti ini. Yang di B juga agar lurus dengan huruf pertama di judul subbabnya ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian bab keempat kita jadikan heading juga, kita shift enter. Dan seterusnya bab kelima juga kita lakukan heading 1, dia sebagai penutup. Terakhir daftar pustaka juga kita heading. Nah, sekarang kita bisa melihat dengan rapi di bagian navigation ini sudah terbentuk heading mulai halaman judul, kata pengantar, daftar isi, kemudian bab 1 sampai bab 5, dan terakhir daftar pustaka. Kita bisa melompat-lompat dengan mudah. Tinggal klik pada masing-masing heading, kita bisa langsung menuju ke bab yang kita inginkan seperti yang ditunjukkan pada layar. Jadi ini
kemudian navigasi yang diberikan Microsoft Word untuk berpindah antar halaman dengan cepat ya, tanpa kita scroll terlalu lama. Oke. Apabila halaman judul ini tidak kita ingin tunjukkan kata-kata halaman judul ini, tinggal kita ubah warna fontnya dari hitam misalkan kita jadikan putih. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian sekarang kita akan mulai membuat daftar isi otomatis. Setelah tadi kita melakukan setting atau formatting style heading di masing-masing judul bab, langkah selanjutnya kita akan membuat daftar isi otomatis. Caranya adalah kita klik menu reference yang ada di sebelah atas ini, kita klik. Nah, kemudian di table of content ada panah ke bawah, kita klik. Kemudian kita pilih yang custom table of content. Nah, di bagian ini kita fokus saja ke bagian option. Nah, di sini ada heading 1, heading 2, heading 3 yang sudah dicentang. Kita bisa melihat juga ke bawah kalau ada heading lainnya yang sudah tercentang. Kita tadi hanya menggunakan heading 1, heading 2, oleh karena itu heading 3 tidak kita butuhkan. Kita klik saja di belakang angka 3, kemudian kita backspace, kita hapus. Kita hanya menggunakan heading 1, heading 2, kemudian kita oke sekali lagi, dan bisa kita lihat daftar isi otomatis sudah muncul dengan baik di layar kita. Nah, kita cocokkan sekarang. Bab 1 ada di halaman 1, bab 2 di halaman 2, bab 3 halaman 3, bab 4 ada di halaman 5. Kita bisa menuju ke bab 4 dengan kontrol dan klik ya, ditekan tombol kontrol sambil klik, misalkan ingin menuju bab 4. Nah, kita sekarang sudah ada di bab 4, betul dia ada di halaman 5. Demikian tutorial cara membuat daftar isi otomatis menggunakan Microsoft Word. Semoga bermanfaat.